until some time ago, nobody would have even been dreaming that Indonesia would be playing two crucial matches for the qualification. Presiden Republik Indonesia. Tepat malam ini, FIFA siapkan opsi coret Iran dari Piala Dunia 2026. Alhamdulillah, yes, alhamdulillah sangat mantap. Tepat malam ini, FIFA siapkan opsi coret Iran dari Piala Dunia 2026. Alhamdulillah timnas Indonesia kebagian durian runtuh. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Jakarta, Indonesia kembali menjadi magnet perhatian dunia, menjelang gelaran FIFA Series 2026 yang akan digelar di tanah air. Begini syarat timnas Indonesia bisa gantikan posisi Iran di Piala Dunia 2026. FIFA umumkan keputusan bersejarah untuk publik Indonesia. Luar biasa mantap, timnas Indonesia dinyatakan lolos Piala Dunia 2026 gara-gara hal ini. Benarkah begitu? Begini faktanya. Tapi Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelum lebih lanjut bahas kelolosan timnas Indonesia ke Piala Dunia, mari kita bahas terlebih dahulu info yang tidak kalah menariknya, teman-teman. Sebelum terjun ke Piala Dunia, timnas Indonesia akan turun di ajang pemanasan FIFA Series 2026. Begini lineup mewah timnas Indonesia di FIFA Series 2026. John Hertman bakal pasang skema di luar dugaan, timnas Indonesia bersiap menatap ajang FIFA Series 2026 dengan status tuan rumah. Sebuah momentum penting yang bukan sekedar soal pertandingan uji coba internasional, melainkan juga etalase arah baru Garuda di bawah komando pelatih asal Inggris John Hertman. Turnamen ini digelar di Maret hingga April tahun 2026 dan menghadirkan lawan lintas federasi dengan level kompetitif yang relatif seimbang. Inilah panggung awal untuk membaca wajah baru timnas Indonesia di era Hertman. 3 fakta. Fakta 1, tuan rumah FIFA Series jadi titik uji nyali. Kepercayaan FIFA sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 menjadi sinyal kuat meningkatnya posisi sepak bola nasional di mata internasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengkonfirmasi kabar tersebut setelah lobi panjang yang akhirnya berbuah manis. Turnamen resmi FIFA kembali digelar di Indonesia dan membuka ruang evaluasi sekaligus eksperimentasi bagi tim pelatih. Erick Thohir menyampaikan rasa syukurnya atas mandat tersebut. Ia mengatakan, "Saya sudah menerima kabar dari FIFA bahwa lobi kita telah berbuah hasil. Indonesia resmi diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah ajang FIFA Series tahun depan. Alhamdulillah kita sekali lagi mendapat mandat menyelenggarakan turnamen resmi FIFA." Pernyataan itu menegaskan bahwa ajang ini bukan agenda biasa, melainkan bagian dari peta jalan besar timnas Indonesia menuju level lebih tinggi. 3 lawan yang akan dihadapi Indonesia berasal dari federasi berbeda, yakni Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts dan Nevis. Ketiganya memiliki peringkat FIFA yang tidak terlalu jauh dari Garuda, sehingga ideal untuk mengukur konsistensi dan kedalaman suhu dalam atmosfer kompetisi internasional. Fakta 2, warisan 3 bek dan sentuhan khas Hertman. John Hertman diprediksi tidak serta-merta meninggalkan fondasi yang sudah dibangun sebelumnya. Skema 3 bek sejajar yang sempat menjadi ciri khas era Sintayong berpeluang besar tepat dipertahankan. Namun, Hertman dikenal fleksibel dan berani mengeksplorasi pendekatan taktis baru. Formasi 3-4-2-1 yang pernah sukses ia terapkan bersama timnas Kanada disebut menjadi opsi utama. Skema ini memungkinkan keseimbangan antara soliditas bertahan dan agresivitas menyerang, terutama saat menghadapi lawan dengan karakter berbeda. Meski demikian, opsi klasik seperti 442 atau 4231 tetap berada di meja taktik menyesuaikan kebutuhan pertandingan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Hertman tidak datang untuk merombak total, melainkan
Dengan membaca kekuatan lawan serta karakter pemain Indonesia, ia berpeluang menghadirkan variasi permainan yang lebih adaptif dan sulit ditebak. Fakta 3, kerangka skuad Eropa jadi tulang punggung. Prediksi susunan pemain menunjukkan dominasi pemain berpengalaman yang merumput di Eropa. Di bawah Mister Gawang, Marten Paes diproyeksikan menjadi pilihan utama berkat jam terbangnya bersama timnas Indonesia yang lebih konsisten dibandingkan Emil Audrero. Di lini belakang, trio Justin Hubner, J. Izes, dan Rizky Ridho diyakini menjadi tembok utama. Kombinasi fisik, kepemimpinan, dan pemahaman taktik membuat sektor ini relatif stabil sejak era sebelumnya. Sementara itu di sisi sayap Kelvin Verdonken dan Kevin Dijk menawarkan kualitas dua arah baik bertahan maupun menyerang. Lini tengah diisi Joey Pelupesi dan Tom Hae yang menjadi poros keseimbangan permainan. Keduanya memiliki kemampuan membaca ritme dan distribusi bola yang dibutuhkan dalam skema Hartmann. Untuk lini depan, Ole Romeni disiapkan sebagai ujung tombak dengan dukungan Ragnar Oatmagun dan Milanian Jonathan yang bergerak dinamis di belakangnya. Komposisi ini mencerminkan arah timnas Indonesia yang semakin kosmopolitan dengan sentuhan pemain diaspora namun tetap berpijak pada kebutuhan taktis. Turnamen FIFA Series 2026 pun menjadi laboratorium penting untuk melihat sejauh mana racikan John Hartmann mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi di level global. Nah, sebelum lanjut mendengar kabar ini, untuk para netizen keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI, bravo John Hartmann. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut, teman-teman. Situasi ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia sedang berada di fase transisi yang krusial. Namun menjanjikan penunjukan John Hartmann bukan sekedar pergantian pelatih, melainkan sinyal keseriusan untuk membawa standar kerja dan pemikiran sepak bola Indonesia ke level yang lebih modern. Dengan status tuan rumah FIFA Series 2026, tekanan memang besar. Tetapi justru disitulah peluang emas untuk membangun kepercayaan diri tim di hadapan publik sendiri. Lebih lanjut, keputusan mempertahankan kerangka 3 bek sambil membuka ruang eksplorasi taktik lain mencerminkan pendekatan yang realistis. Hartmann tidak datang dengan ego untuk menghapus jejak masa lalu, melainkan membaca apa yang sudah berjalan lalu menyesuaikan dengan karakter pemain yang ada. Ini penting karena perubahan ekstrim seringkali justru merusak stabilitas yang sudah terbentuk. Komposisi pemain yang didominasi nama-nama berpengalaman dari Eropa juga memperlihatkan arah baru timnas Indonesia yang semakin percaya diri bersaing secara global. Namun tantangannya adalah bagaimana menyatukan kualitas individu tersebut menjadi satu kesatuan yang solid dalam waktu relatif singkat. FIFA Series menjadi ajang pembuktian apakah talenta yang ada benar-benar bisa diterjemahkan menjadi permainan kolektif yang matang. Pada akhirnya turnamen ini bukan soal hasil semata, melainkan tentang identitas permainan. Jika timnas Indonesia mampu tampil disiplin, berani, dan konsisten, maka FIFA Series 2026 akan menjadi fondasi penting menuju target yang lebih besar. Kepercayaan publik bisa tumbuh dan era baru di bawah John Hartmann punya alasan kuat untuk diharapkan.